Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Wakuama di sini di Toiba TV. Hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Setelah video saya berjudul menakar nilai aset Yusuf Mansur di Kadudampit, itu seorang pemerhati Toiba TV, seorang bapak yang kepada saya mengaku bahwa dia juga punya berbagai usaha di desa-desa di Jawa Barat, itu mengirimkan kepada saya 3 catatan soal kepemilikan pribadi Yusuf Mansur atas tanah seluas 7 hektar di Kadudampit, Sukabumi. Sebelum saya membacakan 3 catatan dari si bapak ini, saya mau review sedikit bahwa Yusuf Mansur pada awalnya itu mengumpulkan dana masyarakat dengan tema sedekah wakaf untuk membeli lahan sawah dan lahan pertanian di Kadudampit, Sukabumi. Belakangan di atas tanah itu, di atas lahan itu berdiri pondok pesantren Darut Tarmizi yang juga miliknya. Sebelum mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Darut Tarmizi mengajukan izin untuk mendapatkan izin operasional, itu mengajukan sertifikat tanah itu atas nama Yusuf Mansur pribadi. Nah, saudara-saudara, dengan sertifikat yang informasinya saya dapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi itu, si bapak ini, Pak Zulkifli namanya, itu mengirimkan saya 3 catatan. Pertama, dia memberikan catatan nama Yusuf Mansur sebagai identitas yang tercatat formal di Dukcapil adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi kalau di sertifikat itu ditulis pemiliknya Yusuf Mansur, itu termasuk tindak pidana melanggar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan identitas. Perubahan nama seseorang untuk identitas formal harus ada keputusan pengadilannya. Tentang ini saya bisa menjawab bahwa pernah saya membaca bahwa nama Yusuf Mansur itu sudah diperoleh Yusuf Mansur pengesahannya dari Pengadilan Negeri di Tangerang. Jadi Yusuf Mansur boleh menggunakan 2 nama sekaligus, yakni aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur dan Yusuf Mansur sebagai nama barunya. Hanya saja saya tidak menyimpan informasi itu, sehingga saya juga belum punya informasi pasti soal penggantian nama Jam'an Nur Khotib Mansur menjadi Yusuf Mansur itu dari pengadilan. Yang berikut soal bapak itu, Pak Zulkifli memberikan catatan kedua. Berdasarkan Undang-Undang Agraria ada pembatasan kepemilikan lahan tanah pada setiap daerah. Kalau tidak salah untuk nama perorangan maksimal 5 hektar atau 50.000 meter persegi. Di daerah pedesaan, kalau itu untuk di daerah pedesaan, untuk di perkotaan maksimal 5.000 meter persegi atau maksimal 5 persil sertifikat. Jadi saya bertanya kepada seorang pengacara yang biasa menangani masalah pertanahan, seseorang boleh menguasai lahan itu luasnya berdasarkan kepadatan penduduk di daerah tersebut. Jika penduduknya padat, maka kepemilikan pribadi atas sebuah lahan itu dibatasi. Sedangkan jika penduduknya di suatu daerah itu jarang atau sedikit, maka orang boleh menguasai lahan yang luas. Tiap daerah punya ketentuan yang berbeda. Nah, ini juga belum saya perdalam. Catatan yang ketiga dari Pak Zulkifli, selain itu ada perda yang mengatur kepemilikan tanah sawah harus dibeli atau dimiliki oleh orang yang berdomisili atau ber-KTP di daerah tersebut. Mohon dipastikan nama yang tercatat di sertifikat, cek KTP-nya, lihat NIK-nya. Jangan-jangan Yusuf Mansur membuat KTP ganda atau KTP asli tapi palsu. Wallahu a'lam. Yang pasti dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sudah menunjukkan kepada saya bahwa sertifikat di lahan seluas 7 hektar lebih itu memang atas nama Yusuf Mansur. Apakah dia menggunakan identitas asli untuk membeli atau menguasai lahan itu, atau menggunakan identitas orang lain, wallahu alam. Saya juga belum punya kemampuan untuk
mendalami itu. Saudara-saudara, kita review sedikit. Yusuf Mansur awalnya itu di tahun 2013 itu mengumpulkan dana sedekah wakaf untuk sawah produktif di Karudampit, Sukabumi. Belakangan kita juga tidak tahu berapa banyak dana masyarakat yang sudah dikumpulkan dalam program ini, wallahu alam. Tapi yang pasti lahan itu belakangan sertifikatnya atas nama Yusuf Mansur. Lebih belakangan lagi, sekitar tahun 2016, ternyata Yusuf Mansur itu memperkenalkan sebuah program bernama Daku Argo Techno. Nah, lahan di Karudampit, Sukabumi inilah salah satu yang masuk dalam program Daku Argo Techno. Dalam penelusuran saya, justru program ini Daku Argo Techno ini bukan hanya berada di Karudampit saja, tetapi berada di beberapa tempat, yakni di Lampung, di Jawa Tengah, juga di Cisarua, Cianjur. Ini sepertinya Daku Argo Techno ini beroperasi seperti sebuah perusahaan di bawah Darul Quran dalam penguasaan Yusuf Mansur. Apakah ini benar-benar menjadi perusahaan profesional atau berdiri sendiri atau apa? Nanti jika suatu waktu saya punya kesempatan, maka akan menelusuri keberadaan lahan-lahan yang oleh Yusuf Mansur disebut sebagai Daku Argo Techno ini, insya Allah. Yang pasti saudara-saudara, mau saya sampaikan di sini bahwa Yusuf Mansur telah mencampur adukan antara sedekah wakaf dengan bisnis yang dia lakukan. Tentang mencampur adukan sedekah dengan bisnis ini bukan hal baru yang kita dengar dari Yusuf Mansur. Semua usaha dia dibangun dari awal, mulai dari Air Miracle, mulai dari patungan usaha, patungan aset, investasi batubara, sampai dengan Paikret. Itu Yusuf Mansur selalu mencampur adukan antara sedekah dengan bisnis. Nah, tentang pencampur adukan sedekah dengan bisnis oleh Yusuf Mansur ini, saya punya sebuah informasi yang saya rasa cukup penting. Seorang cendekiawan bernama Hasanuddin Abdurrahman telah memberikan catatan terhadap sikap atau pola bisnis Yusuf Mansur ini, yakni mencampur adukan antara sedekah dan investasi atau sedekah dengan bisnis. Pada tanggal 22 April 2019 lalu, Hasanuddin Abdurrahman, cendekiawan kita ini, alumni UGM, itu menulis sebuah catatan di Indonesiana yang berjudul Benar Salah Yusuf Mansur. Saudara-saudara, catatan ini saya rasa dan saya yakin ini masih relevan untuk saat ini, untuk kita menakar, untuk kita menilai bagaimana sesungguhnya Yusuf Mansur ini dalam berbisnis. Masih sangat relevan untuk kita menilai bagaimana bos dari warung Stick and Stick ini mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian dia berbisnis dengan memakai tema-tema atau bahasa-bahasa agama. Pada video berikut ini saya mau merilis opini dari Hasanuddin Abdurrahman ini. Semoga dengan opini ini kita bisa atau menambah keyakinan kita dan catatan kita bagaimana sesungguhnya Yusuf Mansur membangun bisnis dengan cara mengumpulkan sedekah dan lain sebagainya, sehingga menambah data kepada kita, menambah keyakinan kepada kita bahwa Yusuf Mansur itu sesungguhnya seperti apa. Dan jika suatu hari nanti Yusuf Mansur ini, bos dari warung Stick and Stick ini, datang lagi kepada kita, mengajak kita untuk berbisnis dan lain sebagainya, kita perlu memasang kehati-hatian, perlu kita memasang kecermatan kita sehingga tidak lagi terjebak dalam apa yang telah terjadi selama ini. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saran saya, kalau mau berdakwah, fokus saja dengan dakwah.
Jadilah penceramah saja, sampaikan kebenaran. Benar salah Yusuf Mansur. Dia mengajak orang untuk sedekah. Itu baik saja karena Rasul memang mengajarkan hal itu. Tapi dia mengajarkan untuk sedekah, sambil berharap Allah akan memberikan harta lebih banyak. Kalau diterjemahkan secara kasar, seakan Allah itu hendak dikunci dengan sedekah kita, sampai dia tak punya lagi pilihan selain mengabulkan doa kita. Ini kontroversial. Saya tidak setuju pada ajaran ini, tapi sulit bagi saya untuk tegas-tegas menyatakan ini salah. Jadi, biarlah saya berbeda dengan Yusuf Mansur. See you. Beberapa kali saya mendengar cerita, ada orang yang sedekah sampai habis-habisan, karena diprovokasi dengan ajaran bahwa sedekah dia akan dibalas lebih banyak oleh Allah. Bahkan, sampai ada orang yang sebenarnya hampir bangkrut, tetap disuruh sedekah sampai ia bangkrut. Saya tidak pernah mengkonfirmasi cerita ini. Saya hanya bisa berkata, kalau itu fakta, maka saya harus dengan tegas mengatakan bahwa ini ajaran sesat. Tuntunan Quran adalah, janganlah kau jadikan tanganmu mencekik lehermu, pelit. Jangan pula kau ulurkan seluas-luasnya, boros. Jelas sekali Quran melarang perilaku berlebihan, termasuk dalam hal bersedekah. Yusuf Mansur mencampur adukan sedekah dengan investasi. Dari sisi prinsip, ini sudah salah. Sedekah dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi berharap kembali, sedekah justru sebaliknya. Pencampuran ini rawan penipuan. Pengelola bisnis bisa dengan enteng menggagalkan investasi, kemudian mengatakan, sudahlah, anggap saja ini sedekah. Lebih penting lagi, kegiatan itu melanggar hukum. OJK sudah menegur. Anehnya OJK cuma menegur, bukan menghukum. Bagaimana kesudahan uang yang sudah terlanjur terkumpul juga tidak jelas. Waktu hal ini saya kritik, ada penggemar Yusuf Mansur yang marah. Yang punya uang aja nggak ribut, kok kamu yang ribut? Kasus pelanggaran hukum adalah wilayah publik, bukan sekedar wilayah antara pelaku dan korban. Bila ada anggota masyarakat dirugikan, kita boleh mempermasalahkannya walau kita sendiri tidak dirugikan. Banyak yang tidak paham prinsip ini. Yusuf Mansur juga punya beberapa bisnis. Atau mungkin saja itu bisnis orang lain yang sekedar memajang namanya untuk kepentingan pemasaran. Bisnis-bisnis ini sejauh yang saya amati tidak ada hubungannya dengan Islam atau sedekah. Semata bisnis biasa. Wujudnya cenderung spekulatif. Salah-salah merugikan orang. Bisnis ini bukan bisnis unik Yusuf Mansur. Ada banyak yang menjalankan bisnis ini dengan berbagai produk. Ada yang sampai menyewa slot acara TV untuk mempromosikannya. VSI yang memakai nama Yusuf Mansur itu adalah bisnis sejenis MLM. Orang membeli paket yang memungkinkan ia masuk ke jaringan bisnis itu. Paketnya berupa aplikasi HP dan fee yang sebenarnya tidak transparan. Setelah masuk, orang bisa menjual pulsa HP, token listrik, tiket kereta, dan lain-lain. Bisnis sejenis yang ditawarkan di TV menjual sistem bisnis agen perjalanan. Kerawanan bisnis macam ini adalah pengelola sudah meraup untung dari penjualan sistem, sementara peserta pembeli sistem belum jelas akan mendapat apa. Prediksi saya, banyak yang gagal dalam bisnis ini. Itu artinya, pengelola sebenarnya menjual produk kosong atau bodong. Keuntungan pengelolanya mirip dengan uang yang diraup oleh operator telepon dari sisa pulsa yang tak terpakai. Nilai satuannya kecil, tapi jumlahnya raksasa, sehingga akumulasinya raksasa.
Masalah kehadiran Yusuf Mansur di sini adalah soal konflik kepentingan. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai ustadz, ulama, orang percaya, apapun yang keluar dari dia adalah Islam dan kebenaran. Padahal, produk bisnis ini sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam, juga belum tentu benar. Kasarnya, ini menjual Islam. Saran saya, kalau mau berdakwah, fokus saja dengan dakwah. Jadilah penceramah saja, sampaikan kebenaran. Soal bisnis, biarlah diurus oleh orang lain. Kalau mau berbisnis, ya berbisnis saja. Campur aduk antara dakwah dan bisnis, khususnya dalam bisnis jasa keuangan, sangat rawan manipulasi. Saya tidak berani bilang haram, tapi kalau subhat, rasanya sudah jelas.